sama datang, mempersiapkan hati, diri dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari dengan tenang kita datang di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan kita umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan kita boleh bersuka cita datang ke tempat ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, namun oleh karena kasih Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita membaca bacaan bertanggapan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebagaimana tertulis dalam Yehezkiel 44 ayat yang keempat. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Holy, holy, holy.
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Allah Tritunggal, agung namamu. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung namamu, agung namamu. Sungguh Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Suci, Maha Kudus Tuhan, Engkau Tuhan. Engkaulah yang memperkenankan kami untuk hadir tempat ini. Dan kiranya berkenan-Mulah Tuhan, kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Suci. Dan biarlah kami boleh dimampukan untuk mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau akan mengatakan, menyampaikannya melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami beroleh kekuatan di saat kami boleh menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan berkenan atas pujian dan persembahan kami, dan dalam segala kehidupan kami diperkenankan oleh Tuhan, Sang Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan selalu ingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu mengingat akan kemurahan Tuhan yang hadir ke muka bumi ini sebagai juru selamat untuk kita semua. Dan kelak nanti dia akan datang kembali sebagai hakim bagi kita semua. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang
yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Singer yang menyanyikan, kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, agar kami selalu senantiasa mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami banyak sekali melakukan banyak kekurangan dosa kepadamu melalui sesama kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman sekerja kami, jikalau kami juga sebagai atasan kepada bawahan kami, tetangga kami, bahkan kepada sesama jemaat Tuhan di tempat ini. Kami minta maaf ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami selalu ingat kasih Tuhan, dan betapa
betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah menyerahkan dirimu Tuhan mati di kayu salib, dan biar kami selalu ingat bahwa salib sebagai lambang penderitaan dan siksa telah Kau nyatakan di dalam penebusan atas segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita memujikan satu pujian yang dengan ritme yang riang, betapa kita adalah umat pilihan Tuhan, kemudian kita bekerja di ladang Tuhan. Namun kita pujikan pujian ini dulu, menyatakan bahwa kita lelah ya sebagai manusia ya. Tetapi kita ingat bahwa kita hidup di dalam ladang yang disediakan Tuhan bagi kita untuk selalu semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang wanita, yang wanita, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yang pria, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi apa saudara? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini,
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengenal Tuhan kita melalui firman-Nya, dan biarlah kita membuka hati kita, mata kita, siap batin kita untuk boleh tertuju apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan perjamuan kudus, dan biarlah melalui pujian ini juga kita mengingat bahwa betapa kita kagum akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku tertakut. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, betapa baiknya Tuhan, ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua baik, semua yang baik dalam hidupku, itu kan bukan karena perbuatan kita, itulah karya-Mu. Kita diberi kesempatan, beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur ya, suara saya masih serak-serak basah begini ya. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya,
sepulang dari besuk papanya Ibu AEV, suara saya tenggorokan saya kayak kering-kering begitu ya. Terus kemudian Selasa saya minumin obat supaya tidak sampai suara saya hilang. Jumat itu pagi diminta untuk membawakan seminar Kristen progresif di sekolah, tiba-tiba hilang. Waduh, ya apa ini ya? Mau ndak mau show must go on gitu ya, dengan suara yang hilang. Terus akhirnya tetap berkhotbah. Minum obat sampai dikirimin obat yang pahit sekali dari teman saya, katanya untuk menghilangkan racun di dalam tubuh katanya ya. Saya minum itu 3 hari, pahitnya setengah mati. Minggu sudah mulai balik, minggu ada pelayanan, minggu harus berkhotbah lagi. Ditambah lagi dengan rentetan khotbah, puji Tuhan sudah balik. Kemarin delala, kok moro-moro gatel tenggorokan ya. Saya ngomong, Tuhan tolong sembuhkan ya. Saya sampai bosen Bapak Ibu ya, nakerin obat nebul itu ya. Pakai PZ itu apa? Cairan infus dengan bisolvon tetes itu di nebul kurang lebih setengah jam. Karena banyak lendirnya di sini. Batuk enggak, tapi kok isa suara nih hilang, gua telingi klik begitu ya. Saya bersyukur untuk kemurahan Tuhan di tengah-tengah seperti ini masih diberikan kesehatan. Doa saya begini, nggak apa-apa, waktu hari-hari biasa suara ini hilang nggak apa-apa, tapi waktu khotbah Tuhan kembalikan dulu. Nanti selesai khotbah balik hilang meneh nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, banyak pengalaman saya seperti itu dan saya bersyukur Tuhan boleh memberikan saya kesempatan demi kesempatan untuk boleh terus melayani Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau sungguh baik. Kami merasa bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau Engkau masih terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar mendengarkan apa kata-kata firman Tuhan hari ini. Dan biarlah sepulang dari tempat ini kami boleh diperbarui, melakukan sesuatu dengan semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan saya bawakan dengan tema yaitu kasih dalam kebebasan. Kasih dalam kebebasan. Mari saya mengajak kita membuka dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jikalau sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya untuk memulai khotbah saya hari ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah ini yang pernah ikut demonstrasi? Bukan demonstrasi massa,
bukan demonstrasi nyuci, bukan Bapak Ibu ya. Tapi benar-benar demonstrasi yang turun ke jalan bersama dengan sejumlah besar orang untuk memprotes atau menyampaikan aspirasi terhadap sebuah kebijakan dari pemerintah. Apakah ada? Boleh angkat tangan? Oh, Pak Kardi ya? Oh, dulu ya. Iya, Pak Kardi. Oke, ada lagi yang pernah? Angel? Demo Kerimbat. Ya, ada lagi? Cuma Pak Kardi aja ya. Bapak Ibu Sani pernah? Demo karena gajinya tidak dikasih sama suaminya, uang jajannya belum turun gitu ya. Oke. Demo sama sejumlah besar orang ya. Wah, ternyata ada 2 jemaat kita yang ikut demonstrasi. Ditambah saya 3 Bapak Ibu. Saya pernah ikut demo, pernah. Kapan itu? Bapak Ibu saya lupa tahunnya, tapi waktu itu saya masih pemuda. Dan pada waktu itu pemerintah ingin mengesahkan sebuah rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, yaitu Sisdiknas. Mengapa Bapak Ibu kok kami itu demo? Orang Kristen kok demo ngisi-ngisi. Karena Bapak Ibu di dalam salah satu bab pasalnya dari UU Sisdiknas itu mengatakan begini, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Nah, pasal ini yang menjadi keberatan bagi setiap orang Kristen yang mempunyai sekolah Kristen, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau sekolah di sekolah Kristen ada yang beragama Buddha, maka sekolah Kristen itu harus menyediakan pemuka agama Buddha atau guru agama Buddha untuk mengajarkan agama Buddha terhadap siswa itu. Jadi Bapak Ibu, kami pada waktu itu Bapak Ibu ya, demo, saya masih ingat itu ya, di mana Bapak Ibu, di Gelora Pancasila itu, yang di jalan Prapanca itu Bapak Ibu, di ujung itu ya. Waktu itu Bapak Ibu, saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan ya Bapak Ibu ya. Wah, ada hamba-hamba Tuhan itu malah sampai naik ke atapnya gedung Gelora Pancasila itu ya. Teriak-teriak, tolak Sisdiknas gitu ya. Waktu itu Bapak Ibu, demonya berjalan baik. Kenapa? Karena yang demo wong Kristen Bapak Ibu ya. Gak sampai anarkis, ono tukang bakso wetenge luwe, ayo mangan dulu. Jadi mandek Bapak Ibu mangan bakso. Mari ngono, tolak Sisdiknas. Jalan Bapak Ibu. Dari Majen Sungkono sampai ke jalan itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, demonstrasi boleh enggak? Boleh enggak? Demonstrasi adalah sesuatu yang diizinkan. Demonstrasi adalah sesuatu yang dilindungi oleh hukum. Tetapi yang tidak boleh apa Bapak Ibu? Kita jadi anarkis. Ya, kita boleh demo. Ya. Pak Chandra, harga-harga mahal. Ojo takok aku, takok Menteri Perdagangan, gitu kan? Pak Chandra, bawang merah kok gak mudun-mudun. Ojo takok aku, ya. Pergi ke Brebes iki lho, sing banjir, bawang merah ya kerendam jadinya harganya mahal. Bapak Ibu, demo itu adalah sebuah sarana yang diberikan oleh pemerintah supaya kita boleh menyampaikan aspirasi kita. Dan di tanggal 1 yang kemarin Bapak Ibu, kita juga menyaksikan sebuah demo besar-besaran. Apa itu? Demo dari para buruh Bapak Ibu. Katanya, saya dengar di Suara Surabaya, jalan masuk ke TP itu Bapak Ibu sampai tidak bisa masuk. Dari TP 1 sampai TP 4 itu dipenuhi oleh para pendemo. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu di dalam negara ini diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kebebasan yang kita terima itu seharusnya tidak digunakan dengan salah Bapak Ibu. Waktu demo nyuri, betul ya? Waktu demo ngerusak mobilnya orang, waktu demo memperkosa dan lain sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kebebasan itu diberikan oleh kita, tetapi kebebasan itu
tidak boleh digunakan oleh tindakan-tindakan yang lain yang menyalahi hukum yang lain. Sama dengan halnya kegiatan kita bebas beribadah, Bapak Ibu. Negara kan melindungi kita untuk bebas beribadah, bukan? Setiap pemeluk agama bebas beribadah menurut agama dan keyakinannya. Ada 6 agama yang diakui, Bapak Ibu. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Bapak Ibu. Nah, kalau mau tahu nanti pergi ke Royal Residence, Bapak Ibu. Ada 6 rumah ibadah yang jejer di sana, Bapak Ibu. Ya. Boleh ibadah, tapi tidak boleh menggunakan tempat ibadah itu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang lain. Misalnya, mengajak warga negara untuk memberontak terhadap pemerintah. Mengajak seluruh warga negara yang beragama untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Jadi Bapak Ibu, kebebasan itu diberikan. Tapi jangan sampai kebebasan itu menjadi sebuah kebablasan. Anak-anak boleh nggak main game? Wah, Yowel yang paling keras ya. Boleh ya? Bebas. Tapi kebebasan itu enggak boleh kebablasan. Main game awalnya setengah jam, belum mari. Tambah lagi, setengah jam lagi, sampai 1 harian kita main game. Setiap kita mendambakan yang namanya kebebasan. Dan ketika kebebasan itu diberikan, janganlah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, demikian dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Setiap kita anak-anak Tuhan dibebaskan dari dosa. Setiap kita telah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi bukan berarti kebebasan yang kita terima itu bebas untuk melakukan dosa. Kebebasan yang kita terima itu bisa melakukan sesuatu yang seenak kemauan kita sendiri. Dan hari ini kita belajar Bapak Ibu, yaitu kita belajar 2 poin. Yang pertama, mari kita melihat apa itu kebebasan dan kemerdekaan dari anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, dikatakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi perhatikan di dalam ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Paulus mengatakan kita sudah bebas. Tetapi pertanyaannya adalah kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya sunat. Itu adalah hukum Taurat. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita dibebankan untuk melakukan hukum Taurat yang lain? Betul nggak Pak? Apa itu hukum Taurat yang lain? Yaitu mengasihi sesama manusia sesuai dengan diri kita sendiri. Loh, katanya bebas. Tapi kok sekarang ada hukum Taurat lain yang harus kita lakukan? Apakah ini adalah sesuatu yang berkontradiksi? Bukankah Paulus mengajak kita kembali untuk melakukan dan menghidupi hukum Taurat itu? Bapak Ibu, kalau kita lihat ada 2 hukum kasih. Hukum yang terutama dan pertama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Apakah seperti itu? Bukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu dan pikiranmu. Betul ya, akal budi atau pikirannya itu. Artinya apa? Gak boleh ngasih Tuhan itu setengah-setengah. Seluruh hidup kita. Bukan berarti saya percaya kepada trikotomi ya Bapak Ibu. Apa trikotomi? Bapak Ibu, di dalam teologi Kristen, manusia itu dibagi menjadi, ada yang membaginya menjadi 2, yaitu dikotomi, yaitu satu ada tubuh fisik itu, yang kedua adalah tubuh yang bersifat rohani. Jiwa atau roh digunakan secara bergantian. Tetapi ada yang membaginya menjadi trikotomi.
Apa itu trikotomi? Satu tubuh, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah roh. Jadi dipisah-pisah, ya. Saya mau tanya, ya. Kalau nyanyi itu milih lagu penting enggak, Bapak? Memilih lirik lagu itu penting enggak? Penting ya. Karena itu lagu itu disusun berdasarkan doktrin yang dipahami, Bapak. Ya, misalnya ada sebuah lagu, tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu, sucikan dan kuduskan hati ini. Betul ya? Nah, tubuh jiwa roh itu menyangkut pemahaman tentang doktrin apa, Bapak Ibu? Trikotomi. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan mikir oh pokoknya nyanyi, pokoknya lagunya seneng. Oh, hati-hati Bapak Ibu. Lagu itu bisa mengajak kita kepada sebuah pengajaran tertentu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah ini adalah sesuatu yang berkontradiksi dengan apa yang telah disampaikan oleh Paulus di bagian-bagian yang lainnya? Kamu sudah bebas dari hukum Taurat. Kamu sudah tidak perlu melakukan sunat. Sekarang kamu melakukan hukum Taurat yang lain, yaitu dengan apa? Dengan mengasihi sesamamu manusia. Kontradiksi nggak Bapak? Hah? Kontradiksi? Kelihatannya bertentangan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat, jawabannya itu adalah tidak. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang telah disampaikan oleh penginjil Jane dan Pak Julius, ya, kita melihat bahwa yang melakukan itu statusnya sebagai seorang hamba yang masih berada di dalam perbudakan hukum itu. Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat itu dilakukan sebagai seorang hamba yang tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dan dia terikat untuk melakukan hukum itu. Tetapi Bapak Ibu, pasal 5 ayat 13, Paulus menegaskan, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi Bapak Ibu, ada beda status ketika kita dipanggil untuk melakukan hukum sunat dan satunya diminta untuk hidup di dalam kasih. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan kita mengatakan tidak? Apa yang menjadi fokus dari hukum itu? Kalau kita melihat sebelum kita dibebaskan, kita melakukan sebuah hukum supaya kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Sebagai sebuah syarat bahwa kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu melakukan hukum itu supaya kita diselamatkan. Tetapi beda Bapak Ibu. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-13, kita itu sudah dibebaskan dulu, baru kita diminta bukan melakukan, tetapi menghidupi hukum kasih itu. Jadi standpointnya berbeda. Kalau yang satu sebelum kita dibebaskan, kita melakukan hukum supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi yang sekarang ini kita memenuhi hukum Taurat ini sebagai konsekuensi bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah dan kita telah diperbarui oleh Allah. Lalu apa yang menjadi konteksnya Bapak Ibu? Ya konteksnya adalah mereka tunduk supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Betul ya? Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian kita, kebebasan itu sudah kita raih. Dan kebebasan itu harus diekspresikan melalui pelayanan kita kepada sesama kita. Bapak Ibu, apa bedanya agama-agama yang ada di dunia ini dengan kekristenan Bapak Ibu? Apa bedanya agama-agama di dalam dunia ini dengan Injil yang ada di dalam kekristenan? Apa Bapak Ibu? Kalau agama-agama di dalam dunia, kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Betul ya? Tetapi di dalam kitab Injil dan di dalam kekristenan, kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena apa? Karena Kristus sudah melakukannya untuk kita.
Jadi Bapak Ibu, itu yang menjadi standpoint yang berbeda. Oke, kita melakukan menghidupi hukum Taurat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bukan supaya kita diselamatkan, bukan karena supaya kita dibenarkan, tetapi karena apa? Kita sudah merdeka. Karena saking merdekanya Bapak Ibu, kita jadi kebablasan, bukan? Setelah Kristen progresif itu muncul pembahasan tentang perpuluhan lagi kan Bapak Ibu ya. Apalagi setelah pembahasan tentang 2,5% yang kesleolida itu Bapak Ibu ya. Perpuluhan dibahas lagi. Ya kemarin saya dapat broadcast Bapak Ibu. Wah, pendeta-pendeta pamer jam Rolex Bapak Ibu ya. Jamnya pendeta ini 200 jutaan. Jamnya pendeta ini 300 juta. Jamnya Pak Chandra apa? Gonok Bapak Ibu ya. Jadi yang mau ngasih saya hadiah, kadokan jam ya. Saya ada Bapak Ibu jam tangan 1. Ya, Alexander Christie. Enggak saya pakai. Itu hadiah kenang-kenangan dari tempat saya praktek 2 bulan di GKA Agape, Bapak. Setelah praktek saya dikasih kenang-kenangan sampai saiki gak tangguh Bapak Ibu. Soalnya apa, jamnya gede, tanganku cilik Bapak Ibu ya. Jadi gak cocok, tak simpen aja. Jadi lek mau foto Bapak Ibu, besok saya tak pamer jam, saya tak ngini lek khotbah ya, fotoan Bapak Ibu. Pendetaku yang duwe jam. Masih gak 200 jutaan. Perpuluhan itu dilakukan bukan karena supaya kita dapat berkat Bapak Ibu. Perpuluhan itu melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Apakah orang yang rajin memberikan perpuluhan hidupnya susah? Ya Bapak. Saya tidak mengatakan jemaat yang memberikan perpuluhan di gereja pasti hidupnya kayak jalan tol, lempeng terus. Enggak. Itu bukan ajaran Alkitab. Kita taat kepada Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita mengharapkan berkatnya. Tapi karena kita sudah diberkati Tuhan. Sekarang kita mau mengekspresikan kebebasan dan berkat yang kita terima itu melalui apa? Perpuluhan. Seringkali kan dibolak-balik ya. Oh, perpuluhan masuk kantongnya pendeta, ya sedelon lah ya. Nanti tanya Bu Lucy, apakah semua perpuluhan Bapak Ibu di sini masuk kantongnya Pak Chandra? Enggak. Gereja kita bukan seperti itu. Melakukan hukum apa Bapak Ibu? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Loh, sudah dibebaskan kok. Masa sih kita bisa menyembah Allah lain? Bisa Bapak Ibu. Allah itu bukan cuma sesuatu yang ada di depan kita saja, tetapi Bapak Ibu, segala sesuatu yang mengalihkan pandangan kita dari Allah, merebut waktu kita dari Allah, itu adalah berhala kita. Apa itu Bapak Ibu? Gadget kita. Saya kenal Bapak Ibu seorang, kalau main Mobile Legend itu Bapak Ibu ya, mulai dari jam 10 anaknya tidur sampai jam 2, jam 3 pagi. Besok pagi bangun kerja jam 6 pagi. Kalau dibangunin untuk nganterkan anaknya sekolah apa? Sik ngantuk. Akhirnya apa? Istrinya gegeran dengan suaminya. Gitu kan? Saya tanya, di sini kalau doa makan ada yang 1 jam? Wah, makanannya sulah adem kabeh, Pak. Ada yang 5 menit aja doa makan. Hah? Ada? Berapa lama kita doa makan? Gak sampai semenit ya. Tuhan berkati makanan ini, jauhkan dari racun, dari penyakit, berkati supaya menjadi kekuatan tubuh jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betul ya? Tapi lek dikongkon delok reels sama TikTok, bisa jam-jaman? Jadi saya tanya, yang jadi Tuhan itu siapa? Handphone kita loh. Sekarang saya tanya, kita kalau sekarang ke gereja tidak bawa Alkitab, tidak merasa bersalah, betul ya? Tapi begitu handphonenya ketinggalan, sekarang saya tanya, handphonenya ketinggalan sama Alkitabnya ketinggalan, sing digolek ndi? Handphonenya apa Alkitabnya? Hah? Handphone ya? Karena di dalam handphone ada Alkitab loh, pinter ya kan? Luar biasa itu.
Sekalipun di dalam handphone ada Alkitab, berapa lama kita baca Alkitab di dalam handphone kita? Sama nonton Instagram atau Reel. Kalau mau cari tahu ya, coba lihat histori kita. Berapa banyak kuota kita yang dihabiskan untuk WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita hidup itu berfokus kepada diri kita sendiri. Oke, memang aku tidak menyembah Allah lain, tetapi secara praktis aku membiarkan hidupku dikuasai oleh ilah-ilah lain. Termasuk juga yang drakoran. Mulai dari Jung Chao Sang, Tao Wan Sang, ya, dari pagi sampai dengan malam. Kalau boleh dari lagu sekolah minggu, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Betul kan? Cuma 40.000 Pak sebulan. Gak ditonton ya rugi. Terus langganan kok gak ditonton. Digunakan terus. Sampai lali semuanya. Bapak Ibu, kita dimerdekakan. Syukur kepada Allah. Tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Jangan melakukan sesuatu untuk menyedihkan hati Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu ya. Kemarin saya diberikan video Pendeta Stephen Tong itu melakukan KKR Bapak Ibu dari Kupang ke Sowe atau Sowe ke Kupang Bapak Ibu. Nah di sana nggak ada pesawat, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Harus naik kapal Bapak Ibu. Nah kita tahu kapal itu kan tangga ya naik betul ya. Nah Pak Tong ini wis hampir 90 tahun, 84-an tahun ya. Kalau KKR Bapak Ibu didorong kursi roda. Saya lihat waktu pasca Natal di UNESA itu didorong pakai kursi roda. Tapi begitu khotbah 2 jam itu kuat Bapak Ibu. Ini disuruh naik kapal Bapak Ibu. Dia naik tangga 1 trap ini, set. Dia pelan-pelan ngangkat kakinya. Setelah itu timnya bilang, masih ada 1 tangga lagi Pak Tong. Sampai atas itu Pak Tong. Aduh. Bayangkan umur 84 tahun Bapak Ibu. Kita kena batuk sedikit yang melayani Tuhan. Aku pray ya. Kita lihat disuruh pikul salib sedikit ya. Pak, hari ini aku gak teko ya, online aja ya Pak ya, gitu ya. Terlalu nyaman hidup kita untuk ikut Tuhan. Saya belajar dari Pak Tong. Saya ingat waktu di Tambak Sari Bapak Ibu, saya melayani bagi paduan suara. Pak Tong khotbah sambil batuk-batuk, krok begitu ya, dia khotbah. Gitu luar biasanya cinta Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan. Bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu, bukan. Dan jangan gunakan kebebasan itu sebagai sesuatu yang melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu ini poin yang kedua. Kemerdekaan itu diberikan dengan sebuah tujuan. Apa tujuannya? Supaya kita tidak lagi menggunakan kebebasan itu sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat dosa. Bapak Ibu, godaan itu, dosa itu menarik enggak? Pasti. Kalau dosa itu enggak menarik, kita enggak mungkin jatuh ke dalam dosa. Dosa itu selalu menarik karena tujuannya apa? Untuk menarik kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang sudah mengatakan kita itu dibebaskan dari dosa, tapi tetap hidup di dalam dosa. Keinginan daging Bapak Ibu. Apa itu? Hawa nafsu. Perjudian, minum-minuman keras, berbohong, penipuan. Segala hal yang Allah tidak kehendaki. Itulah yang disebut dengan dosa. Seharusnya sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, bukan berarti kita tidak punya keinginan Bapak Ibu. Kita masih punya keinginan, tetapi kita punya kekuatan untuk melawannya. Saya tanya, adik-adik, anak-anak, youth, kita itu bisa enggak ngomong, hari ini aku stop main game? Bisa enggak? Hari ini aku enggak buka handphone 2 jam, bisa enggak?
Bisa ya? Tapi kenyataannya apa? Loh, ojo tukaran dhewe loh ya. Bisa enggak? 2 jam bisa ya? 4 jam? Bisa ya. Tapi begitu handphone itu sudah full, selalu hati itu, tangan itu kepingin endi sih handphoneku, betul ya? Kita bisa melawan dia enggak? Bisa Bapak. Karena kita telah diberikan kuasa untuk bebas dari dosa. Tetapi kenyataannya apa? Kita terus memikatkan hati kepada handphone itu. Tanpa handphone seolah-olah enggak bisa hidup. Bukan hanya handphone Bapak Ibu, termasuk dengan dosa-dosa yang lain. Perjudian, pornografi. Boleh enggak sih main game itu malam hari? Ini tak kasih tahu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya ketika kita memainkan game, ada kesenangan. Betul ya? Kita kan main game, main handphone itu senang Bapak Ibu ya. Nah kalau senang, di otak itu ada satu hormon yang dikeluarkan yang namanya dopamin. Jadi ketika senang ya hormon itu dikeluarkan. Nah ketika kita terus main game hormon itu terus dikeluarkan Bapak Ibu. Terus dikeluarkan. Akhirnya apa? Hormon itu merendam otak kita Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kepala kita ini Bapak Ibu. Ketika hormon itu merendam otak kita ya. Terus kemudian prefrontal cortex itu menjadi mengecil Bapak. Sehingga orang yang kebanyakan main game, main gadget, ya semua itu berkaitan dengan kesenangan diri sendiri. Pasti apa? Dia bingung untuk memutuskan sesuatu. Susah untuk konsentrasi Bapak Ibu. Ya, makanya anak-anak sekarang diajak, gini, apa? Ini, apa? Bukan budek Bapak Ibu, tapi susah untuk konsentrasi. Itu yang pertama. Betul enggak Elis ya? Kayak nafsa kan, narkoba kan juga begitu. Pornografi Bapak Ibu sama. Wow, suka nonton pornografi, dopamin dikeluarkan. Terus kemudian terendam dengan otak itu terendam. Akhirnya apa? Prefrontal cortex itu mengecil dan akhirnya kita itu susah untuk konsentrasi. Kita enggak tahu lagi ya mana yang benar, mana yang salah. Wis gak popo wis semuanya baik kok begitu. Itu yang pertama, dopamin. Yang kedua, kalau main game sampai malam, Bapak Ibu, bersyukurlah kalau Bapak Ibu bisa tidur mulai jam 10 sampai dengan pagi hari. Karena ada satu hormon yang hanya dikeluarkan pada malam hari dan waktu kita tidur tanpa lampu. Apa itu? Melatonin kalau nggak salah ya. Nah hormon itu dikeluarkan hanya untuk malam hari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita sudah dopamin itu dipompa keluar, malam kita tidak tidur, melatonin itu tidak dikeluarkan oleh tubuh, yang terjadi apa? Tidak karu-karuan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita itu diberikan kuasa untuk memutus itu, narkoba juga, pornografi, judi, ya. Kita diberikan kuasa. Tetapi seringkali Bapak Ibu, dosa terlihat lebih menarik supaya kita terus jatuh di dalam dia. Dan hari ini kita diingatkan, kita orang yang sudah dimerdekakan, jangan sekali-kali kita menggunakan kemerdekaan itu untuk jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita harus menggunakan kesempatan itu melayani di dalam kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, pelayanan, kata melayani ya, seorang akan yang lain di dalam kasih, layanilah seorang yang lain dengan kasih, di dalam kasih, itu ditulis dalam bentuk tenses present. Artinya apa Bapak Ibu? Itu sesuatu yang terjadi secara terus menerus. Jadi melayani itu Bapak Ibu bukan waktu aku sehat, melayani itu bukan waktu aku kuat, melayani itu bukan hanya waktu aku punya ya segala sesuatu, tetapi di setiap saat, di setiap waktu kamu harus melayani orang lain. Dan itu ditulis dalam bentuk imperatif. Apa artinya? Itu adalah perintah yang tidak boleh tidak
lakukan. Nah, kalau orang Kristen tidak mau melayani Tuhan, pertanyaannya adalah yang harus kita periksa, apakah memang benar dia adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus itu? Apakah memang benar dia adalah orang yang sudah mengalami kasih Kristus yang besar itu? Bapak Ibu, pelayanan kata dolete ini ditulis oleh Paulus sebenarnya untuk menunjukkan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh seorang budak, seorang hamba. Jadi pelayanan itu dilakukan bukan karena terpaksa, tetapi dengan sebuah sukacita. Karena apa? Kita tidak lagi menjadi budak dari sebuah hukum, tetapi kita menjadi hamba Allah yang sudah dimerdekakan oleh kasih itu. Maukah kita melayani Tuhan? Hal apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita melayani seorang akan yang lain? Sebagai seorang suami, bagaimana aku dapat melayani istriku dan membuat dia bisa kuat di dalam Tuhan? Sebagai seorang istri, di dalam hal apa aku dapat mendukung suamiku sehingga dia dapat kuat secara spiritual? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya, wah Pak Chandra saya ini belajar masak ya. Kemarin Bapak Ibu saya masak soto ya. Kalau mau datang ke pastori makan soto, boleh Bapak Ibu. Sotonya ini hauje seng cingping Bapak Ibu, enak gila ya. Apa Bapak Ibu? Ayamnya pakai ayam kampung ya. Terus kemudian bumbunya dibikin sendiri, di blender sendiri Bapak. Pak Chandra lapo belajar masak? Lek orang tanya tak gudoi, persiapan emeritus. Ya. Kenapa saya belajar masak Bapak Ibu? Bayangkan ya, kita lek beli soto 2 porsi aja sudah gomban. Ayamnya pura potong Bapak Ibu ya. Nah sementara siung-siung itu lek makan gak kira-kira Bapak Ibu. Wow bisa wakeh Bapak Ibu ya. Iso soto itu dintekno dhewe. Jadi saya belajar masak ya toh. Saya lihat di YouTube, oh ada kunyit, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, daun salam, serai ya toh. Ada bumbu yang di blender, ada bumbu yang tidak di blender gitu kan. Nah kunyit, bawang merah, bawang putih ya itu di blender Bapak Ibu. Terus kemudian daun-daunan, daun salam, daun jeruk, serai, tambah lengkuas itu tidak di blender. Jadi setelah di blender Bapak Ibu ya, pakai minyak, diongseng gitu kan. Keluar wanginya, kalau Santi di China itu siang pusiang begitu ya. Wangi enggak wangi, oh wangi setengah mati. Habis itu serainya dicampuri daun jeruk, daun salam, lengkuas, digongsong sampai wangi, selesai. Setelah itu kuah hasil rebusan ayam itu kan ada kaldunya. Bumbu yang digongsong itu dimasukkan ke sana dan jadinya koni. Haujek sencingping Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa saya melakukan itu? Ya, saya senang Bapak Ibu. Bukan karena saya terpaksa. Semu kalau pulang kerja kan capek, betul ya? Terus kalau kita catering, makan catering terus kan juga bosen. Anak-anak bilang, sudah Mbak itu yang dulu di Duku Kupang ndak ikut lagi. Pak, kepingin sotonya Mbak Mar, Pak. Tak belajar wis masak soto wis. Ya toh? Jadi kalau libur saya siapkan bahannya, beli ayam kampung. Semu ngomong kan tuku petek pira loro. Lah apa cek akene jarno mangan soto ya. Jadi saya bikin sendiri. Ini saya sudah beli kentang ya sama lulur dalam Bapak Ibu. Mau masak apa? Perkedel daging ya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya mengasihi keluarga saya. Capek enggak masak itu? Capek loh. Gurung kora-korane Bapak Ibu ya. Ditambah lagi lek masak petik Bapak Ibu. Wow, minyaknya meletek-meletek gak karuan ya kan? Terus mari ngono, waduh lantai minyakan kabeh, dilemei koran yo minyakan kabeh. Habis itu apa? Dilap pakai sabun, terus dilapkan ibu lagi, gitu kan? Jadi pastori ini tuh tenang aja, tetap bersih Bapak Ibu, ya kan? Cuma bondono sunlight aja Bapak Ibu ya. Capek enggak? Capek Bapak Ibu. Tapi senang hati itu, ketika lihat siung-siung makan, Pak boleh tambah lagi enggak? Tambah lagi enggak? Ya,
Senang Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita melakukan sebagai bentuk kasih kita kepada keluarga kita. Itulah yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga. Ya. Melayani satu dengan yang lain. Bukan hitung-hitungan, oh tugasmu ya bojoku, kamu harus melakukan ini. Wedok harus masak, gak mau tahu, masak. Nyetrika, iso juga. Waktu setrika teman saya telepon, kamu lagi apa Chan? Nyetrika kelambi. Lu ngapain nyetrika? Wis numpukake, mulai kerja, wis kesel kan, ngurus lagi ini. Pagi sebelum saya berangkat saya setrika dulu. Sampai teman saya bilang, wah kamu siap ya untuk hidup mandiri, menjomblo. Ya persiapan, mau enggak mau harus disiapkan, betul enggak? Jangan oh I love you, you love me, kita terlibat cinta buta gitu ya. Kita tergantung, enggak Bapak. Harus belajar untuk sendiri. Pasangan itu tidak ditetapkan Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan ini sebagai bentuk kasih kita. Ya. Kadang saya mewangkel Bapak Ibu ya, semu itu ya, celana dalam digosok Bapak Ibu ya. Kalau waktu saya gosok langsung tak lempit, seret, ya enggak tahu. Tapi jangan ngomong-ngomong loh ya, nanti saya gegeran gitu ya. Melayani orang yang lain di dalam rumah tangga. Jangan mikir, oh pendeta harus hebat di luar, tapi rumah tangganya keleleran, gak ada yang melayani. Buat apa Bapak Ibu? Kita hebat di luar, tetapi di dalam rumah tangga kita tidak hebat. Demikian juga di dalam rumah tangga kita hebat, tetapi di gereja kita tidak mau melayani. Bagaimana kita bisa melayani seorang dengan yang lain? Bagaimana aku dapat melayani saudaraku dalam satu tubuh Kristus? Apa yang dapat aku lakukan bagi mereka supaya mereka boleh mengenal kasih Kristus dan mengalami pertumbuhan iman itu? Bapak Ibu, kalau setiap pulang sekolah, sekarang saya jadi sopir antar jemput Bapak. Kenapa Bapak? Karena siung-siung punya teman ini Bapak Ibu ya, keluarganya ada yang mengalami kesulitan, motornya disita, mobilnya hilang, karena berangkat ke sekolah itu ngelewatin Hartono, dan anak-anak itu tinggal di apartemen PBG, saya ngomong tunggu di Mandiri depan sebelahnya Hartono, nanti tak jemput di sana. Jadi pagi Bapak Ibu, saya mampir di sana jemput mereka. Pulang ikut sama-sama. Ini free Bapak Ibu, gak bayar. Ya. Terus ada satu lagi temannya siung-siung itu yang papanya sudah meninggal. Ya, istri ini anaknya 3 Bapak Ibu. Cecenya sudah SMA, 2, 1 masih SD ini. Jadi apa? Pulang, tak antarkan, tak turunkan apartemen PBG begitu ya. Sajane capek enggak? Kesel. Tapi itulah yang kita bisa lakukan untuk melayani orang lain. Di dalam gereja, ketika kita mau berangkat tanya, siapa yang bareng sama aku sak lewatan begitu ya. Tak ampiri di sini. Enggak apa-apa Bapak. Itu adalah bentuk pelayanan kita. Menyambut orang, jangan pelayanan itu hanya yang dapat dilihat oleh orang lain. Ada pelayanan-pelayanan lain yang kita bisa lakukan. Untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maukah kita melayani Tuhan seperti itu Bapak Ibu? Supaya apa? Bukan kita supaya selamat, tetapi apa? Supaya orang dapat melihat kasih Kristus yang telah membebaskan kita, supaya orang juga dapat mengalami kasih Kristus yang telah membebaskan setiap kita. Bukan karena kita supaya dapat pujian atau reward, bukan. Tapi supaya apa? Supaya kita boleh memperkenalkan kemerdekaan yang telah kita alami kepada orang lain. Saya tutup dengan pernyataan seorang penafsir Alkitab yang bernama Warren Wiersbe. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Liberty, kebebasan, bukan patung liberty ya. Kebebasan ditambah dengan kasih menghasilkan pelayanan. Perhatikan ya, kalau kita sudah dibebaskan,
kita punya kasih, maka mau tidak mau kita pasti akan melayani. Gak hitung-hitungan. Tetapi kalau kebebasan tanpa kasih, maka yang terjadi itu adalah license. Apa itu license? Ya, izin, lisensi. Secara literal diterjemahkan begitu. Tetapi penafsir ini mengatakan kebebasan tanpa kasih itu sama dengan kita melakukan dosa terhadap Allah. Oleh karena itu, mari kita melayani satu dengan yang lain. Gereja kita masih banyak butuh pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita terlibat, kita ambil bagian di dalam pelayanan yang masih Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan dan kita sudah memiliki kasih Kristus. Dan kita gunakan kasih itu untuk melayani seorang akan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami adalah orang yang sudah dimerdekakan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Kami menggunakan kemerdekaan itu secara positif untuk melayani seorang dengan yang lain di dalam kasih. Supaya orang boleh melihat kasih Kristus, supaya orang boleh mengenal kasih Kristus. Bukan supaya kami diselamatkan, karena kami telah diselamatkan oleh kasih Kristus, dan biarlah kasih Kristus itu boleh terpancar melalui tindakan pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, gereja kami membutuhkan banyak orang-orang untuk melayani Tuhan. Terkadang terasa sulit karena kami harus mendekati satu persatu, kami harus merayu satu persatu. Tuhan tolong sadarkan kami bahwa pelayanan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami. Tuhan ingin kami menjadi seorang yang meresponi kasih Tuhan dengan melayani Tuhan. Tuhan tidak ingin kami itu cuma menjadi penonton di dalam gedung gereja ini. Kami menjadi pemandu sorak, supporter yang mendukung dengan sorakan-sorakan kami semata-mata. Tetapi kami mau mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami tahu melayani Tuhan itu tidak mudah. Ada harga yang harus kami bayar. Waktu kami, tenaga kami, emosi kami. Tapi kami bersyukur jikalau kesempatan itu masih Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan juga kita telah menjalankan perjamuan kudus, dan biarlah kita beroleh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita membacakan pertanyaan yang ada di dalam New City Catechism, yaitu pertanyaan ke-35. Karena kita ditebus hanya oleh anugerah, hanya melalui iman, dari manakah iman ini berasal? Seluruh karunia yang kita terima dari Kristus, kita terima melalui Roh Kudus, termasuk iman itu sendiri. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa apa yang kita perbuat bukan karena kita ingin mengejar keselamatan, tetapi justru karena kita telah diselamatkan terlebih dahulu. Maka segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu kebenaran maupun juga kebaikan, itu merupakan hasil daripada keselamatan. Kita pujikan pujian di satu kali, kemudian kita menjalankan persembahan. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti.
mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang tak pernah kupikirkan, bait yang kedua. Yang tak pernah kupikirkan, bait kedua. Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih boleh kami diperbarui kembali di dalam ingatan kami, dalam benak kami Tuhan, yang kami terus kumpulkan dan direnungkan Tuhan akan kasih Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan kami tidak bermegah di dalam dosa oleh karena penebusan dan keselamatan yang boleh kami terima. Tapi biarlah kami boleh terus memperjuangkan kehidupan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, dan berkatilah kiranya setiap hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang melayani Tuhan, baik Pendeta Chandra, Pendeta Julius, juga hamba-hamba Tuhan, baik juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, dengan sepenuh hati mereka melayani-Mu. Terlebih juga Tuhan bagi para majelis yang boleh meluangkan waktu mereka Tuhan untuk berbagi pelayanan di gereja. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, biarlah setiap pribadi terus merenungkan mengapa kami berada saat ini.
apakah kami boleh diperkenankan Tuhan senantiasa di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan, Engkau kuduskan sebagaimana boleh pelayanan Tuhan adalah kudus di tempat ini. Kami bukanlah gereja yang besar dengan persembahan yang besar, tapi kami percaya dengan iman yang besar. Iman yang teguh kami yakin Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Tuhan yang melengkapi kami semua dengan kekuatan, memberkati setiap keluarga yang boleh ada di tempat ini dan juga berada di luar gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang juga menyertai sekolah Kristen Kalam Kudus, para guru, para murid, para pengurus di sekolah. Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita di dalam pelayanan. Para guru dan para murid dapat berinteraksi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga pelayanan di pedalaman. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan, karena mereka benar Tuhan melakukan sepenuh hati, menyediakan waktu mereka, mempersembahkan waktu secara penuh berada di daerah-daerah pedalaman. Kami berdoa di daerah Papua Tuhan, dan biarlah di daerah ini Tuhan, banyak Tuhan pemulihan yang selama ini penuh dengan kekerasan. Kami mohon belas kasihan. Tuhan, mohon kiranya anak-anak Tuhan di sana boleh berdamai Tuhan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi Tuhan kematian yang sia-sia oleh karena permusuhan, oleh karena balas dendam, kebencian. Tuhan tolong, kami mohon belas kasihan-Mu dan biarlah para aparat di sana datang Tuhan membawa kasih kemurahan Tuhan. Mereka mau menolong para penduduk yang berada di pedalaman, dan para penduduk di pedalaman yang boleh sebenarnya Tuhan sebagian besar boleh mengenal Tuhan. Terbukalah kasih hati mereka bahwa mereka sudah mendapatkan kebaikan, dan biarlah makin berdamai mereka Tuhan dengan sesama Tuhan, siapapun yang datang dan boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Kita mengakhiri pada pagi hari ini dan akan doa berkat oleh Bapak Pendeta Chandra. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah ke tempat kita masing-masing. Hiduplah sebagai seseorang yang sudah dimerdekakan, dan gunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani seorang dengan yang lain. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, pergilah, lakukanlah segala tugas dan panggilan yang telah Tuhan berikan kepadamu, dan ketahuilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai dan memberkati engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah, sumber dari segala pengharapan, akan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk dan mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Saya akan menyampaikan beberapa warta, setelah itu Pendeta Julius akan menyambungnya. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk penata layan yang sudah melayani Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebenaran, diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mewakili majelis mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu tahu beberapa minggu yang lalu diumumkan di warta gereja tentang pengeluaran yang cukup besar di bulan Februari dan kondisi kas gereja kita di dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu syukur kepada Allah yang empunya pelayanan ini. Tuhan boleh memberkati, menuntun, menyertai pelayanan ini. Dan puji Tuhan kondisi keuangan sudah perlahan-lahan membaik. Itu semua karena dukungan dan doa dari Bapak Ibu. Saya percaya itu juga terlebih lagi karena Tuhan mengasihi gerejanya. Dan waktu itu saya ngomong sama majelis, kita ambil komitmen setiap jam 9 malam, tidak usah kita kumpul lewat Zoom atau WhatsApp, kita doakan supaya Tuhan boleh berbelas kasihan terhadap gereja kita. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, tetapi biarlah Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatunya sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Ada satu hal lagi yang perlu kita umumkan. Bapak Ibu, tanggal 19 itu pas hari Pentakosta. Tanggal 9 Mei itu adalah hari kenaikan. Hari Kamis ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk ikut ibadah kenaikan. Ibadahnya dimulai dari jam 9.30 pagi dan Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri ya. Ojo ngene Bapak Ibu, kenaikan itu enggak penting ya. Mari ngono karena ini Kamis libur, Jumat cuti, Sabtu libur, Minggu prei pisan ya. Bapak Ibu ingat kita sama-sama beribadah. Nanti kalau mau pergi tanggal 23 itu Bapak Ibu ya. Kemisnya kan rodok dawa 23, 24, 25, 26 ya. Bulan Mei iki akeh harpit nase Bapak Ibu ya. Jadi ojo lunga nang ndi. Nah, terus minggu depan itu adalah peringatan Hari Ibu, itu ibadah intergenerasi, yaitu anak-anak akan ibadah bersama-sama dengan orang tua. Jadi sekolah minggu digabungkan, jadi orang tua bisa memberitahu kepada anak-anak, mendampingi anak-anak supaya tidak ribut waktu firman Tuhan diberitakan ya. Nah Bapak Ibu, ada satu pengumuman lagi bahwa tanggal 19 itu hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu Bapak Ibu akan diadakan sakramen baptisan. Yang pertama atas nama Diki Gali Misniawan. Nah, saudara Diki ada di atas, boleh berdiri supaya yang di atas boleh mengenal ya. Nah, ini saudara kita yang akan dibaptis, kita doakan di dalam persiapannya supaya boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang kedua akan diadakan upacara sidi atas diri saudari Stefania Roga. Jadi anaknya Bapak dan Ibu Martin ya. Jadi kita doakan karena sudah waktu kecil sudah dibaptis anak, maka setelah dewasa akan disidi. Tolong doakan mereka, ini pas pada saat Pentakosta banyak orang yang bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis dan kita mengambil momen itu supaya mereka juga boleh mengingat itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada keberatan yang sah, ditunggu paling lambat tanggal 12 Mei atas diri saudara Diki dan saudari Stefania Roga itu. Nah, untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Julius. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi ada sudah beberapa informasi ya. Salah satu yang mau saya tambahkan adalah di tanggal 12 nanti ibadah intergenerasi. Nanti Bapak Ibu beribadah bersama dengan anak-anak ya.
Anaknya bukan dibuang di mana, di urusannya guru sekolah minggu atau urusannya siapa, tidak. Jadi Bapak Ibu duduk dengan anak-anak dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau Pak Edward dengan Cewenwen, nah anak-anaknya di sebelah kanan kiri begitu ya. Kemudian nanti mungkin Pak Daniel dengan istri ya, samping kanan kirinya langsung anak-anak. Jangan di kemana-mana begitu ya. Nanti juga ada aktivitas untuk anak-anak yang di bawah usia kecil ya, supaya mereka bisa terlibat di dalam ibadah. Itu yang saya mau informasikan. Kemudian Bapak Ibu ada informasi penting khususnya di dalam hubungannya dengan HUT gereja gitu ya. Jadi tahun ini gereja kita merayakan HUT yang ke-45 begitu ya. Sedangkan Kemayoran yang ke-50 ya, kalau saya tidak salah, benar ya. 45 ini akan dirayakan di tanggal Bapak Ibu ya. Tanggalnya 6 Juli, hari Sabtu. 6 Juli 2024. Tetapi sebelum nanti merayakan HUT ke-45 di tanggal 6 Juli, itu masih beberapa bulan ke depan, tapi kita akan memulainya dengan jalan sehat gitu ya. Ada rangkaian HUT-nya. Nah, jalan sehat ini akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 1 Juni. Jadi 1 bulan sebelum HUT. Itu hari Sabtu tanggal merah juga. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu, tanggal 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila begitu ya. Nah Bapak Ibu dapat libur pasti, tidak ada yang bekerja. Jadi kita bisa sama-sama ikut kegiatan HUT, rangkaiannya melalui jalan sehat. Nah jalan sehatnya akan dimulai di gereja kita, Gereja Kalam Kudus, seluruh jemaat gereja. Kemudian juga kita mengundang dari sekolah dan warga sekitar. Diperkirakan pesertanya kurang lebih sekitar 200 orang gitu ya. Baik itu dewasa maupun anak-anak. Nah, acara ini dimulai jam berapa? Jam 6.30 sampai kurang lebih jam 8. Tidak lebih pagi karena kemungkinan besar banyak yang kesulitan, dan tidak lebih siang karena panas. Jadi 6.30 itu waktu yang cukup tepat. Dan di hari itu libur sehingga tidak banyak kendaraan atau tidak banyak aktivitas kantor yang lalu lalang begitu ya. Jadi kemungkinan besar lebih mudah bagi kita untuk mengkoordinir Bapak Ibu, jemaat dan seluruh yang peserta yang ikut jalan sehat. Berapa biayanya Bapak Ibu? Biayanya hanya Rp5.000 per kupon, itu per orang. Gitu ya. Jadi kalau satu keluarga, saya contoh ya, saya dan istri 2 orang berarti cuman 10.000 gitu ya. Tapi diizinkan untuk membeli kupon lebih banyak. Siapa tahu saya kepengen dapat door prize. Ada door prize-nya Bapak Ibu. Ya, ada door prize-nya gitu ya. Nanti akan dapat door prize. Siapa tahu saya pengen dapat door prize, jadi saya mau beli, ya udah saya beli 10 aja kupon. Berarti saya 50.000 begitu kan. Nah, siapa tahu setelah diundi saya bisa dapat televisi mungkin gitu ya. Ya nanti didengerin aja, ditulis gitu ya. Ini khusus Pak Julius televisi gitu ya. Jadi Bapak Ibu kuponnya 5.000 per orang dan diizinkan untuk membeli lebih daripada yang dimau ya, supaya ada kemungkinan besar bisa dapat door prize. Dan jalannya akan dimulai dari gereja, melewati Suko Manunggal, kemudian ke kantor polisi sana, bukan masuk di sel tapi ya. Tapi nanti dari sana ke arah Cova, baru kemudian ke arah sekolah dan kembali ke sini. Kurang lebih dalam perjalanan perhitungannya 45 menit sampai 1 jam. Di setiap perjalanan nanti ada pos air minum dan kemudian juga ada pos-pos orang yang membantu Bapak Ibu jika ada kebutuhan yang emergency begitu ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, didorong dan dihimbau seluruh jemaat Tuhan bisa ikut semua di hari itu, karena itu hari libur, sudah tidak ada alasan gitu ya. Bisa ikut pasti, tidak ada alasan tidak bisa ikut, libur ya. Dan kemudian kalau bosnya bilang harus kerja Pak, saya ada jalan sehat hari ini Pak, izin cuti begitu ya. Nah ikut gitu ya Bapak Ibu. Sekolah juga nanti akan ikut, warga sekitar juga kita akan dorong untuk bisa ikut. Ingat ada door prize-nya. Nah kemudian setelah jalan sehat butuh apa Bapak Ibu? Makan dan minum gitu ya. Jadi kita akan membuka stand makan dan minum gitu ya. Jadi ada 3 stand Bapak Ibu. Stand khusus makan, stand khusus minum, dan stand snack. Dan ini dihimbau juga bagi jemaat yang mau terlibat untuk menitipkan makanan dan minuman gitu ya. Untuk kegiatan stand makanan ini boleh.
nanti menghubungi Ibu Betty. Ibu Betty ada? Oh, tidak ada hadir. Menghubungi Ibu Betty ya. Nah, Bu Betty tahu ya Bapak Ibu ya. Nanti di situ akan diinformasikan bagaimana prosedurnya begitu ya. Jadi keuntungannya bagaimana nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Dihimbau bagi kayak seperti Mak Jan ya, mau titip nasi rawon gitu ya, atau mau titip nasi goreng boleh. Bu Lili mau titip nasi goreng boleh gitu ya. Atau mamanya Ina begitu ya, Bu Roga mau titip bakwan goreng boleh. Nah, Bu Yul mau titip minuman boleh. Nah, Fani mau titip coklatnya juga boleh, silakan ya. Nanti hubungi siapa Bapak Ibu? Bu Betty ya. Dan dibuka juga untuk berpartisipasi. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu berpartisipasi? Kegiatan kita ini selama HUT pasti nanti ada membutuhkan dana dan biaya yang cukup besar. Dan biaya partisipasinya bisa dalam berbagai bentuk begitu ya. Salah satu bentuknya contohnya mungkin gitu ya, saya ambil contoh lagi istri saya saja begitu ya. Oh, saya mau sumbang bakso 100 mangkok begitu. Nanti keuntungannya diambil gereja, silakan. Itu boleh juga dalam bentuk persembahan. Enggak usah kembali ke saya, tapi uangnya nanti diberikan kepada gereja untuk kegiatan HUT. Jadi ada dua, satu menitipkan dan kemudian satu juga berpartisipasi di dalam persembahan. Oke, berikutnya. Ada lagi? Oke. Kemudian ada informasi ibadah hari Rabu besok Bapak Ibu, ada seminar yang akan disampaikan Pak Chandra ya. On-site, tidak lewat Zoom, on-site di gereja. Kalau nanti banyak kita akan buka ruang ibadah, kalau nanti diperkirakan mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, kita akan pakai basement. Jadi kegiatan hari Rabu besok adalah seminar yang akan disampaikan Pendeta Chandra tentang Kristen progresif itu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah sampaikan ya, banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang enggak benar itu ya. Nah, Bapak Ibu mari datang untuk belajar sama-sama bagaimana sebagai orang Kristen dan dalam iman Kristen kita menghadapi tantangan dunia hari ini. Kemudian juga ada himbauan untuk jimpitan, Bapak Ibu yang tergerak bisa tetap memberikan, kotaknya ada di depan. Begitu juga dengan kebutuhan dari permajaan mobil gereja. Terima kasih Bapak Ibu, demikian informasi yang akan kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.